problem solving skill itu Hmm. lu belajarnya dari mana sih? Apakah belajarnya tuh case by case? Oh, kalau misalnya ada hal ini, gue ngelakuin ini, kemarin udah ngalamin, berarti nantinya gue akan memperlakukan yang sama. Atau lu dapetnya itu belajar dari leader lu sendiri. Mungkin misalnya leader yang sebelumnya ataupun kepala cabang yang pada saat itu. Jadi lu sebenarnya tuh kayak berpatokannya sama apa sih dulu untuk problem solving skills? Nah, untuk problem solving skill sendiri, ya yang pertama pasti experience lah. Experience dalam artian tadi case by case. Ketika gua mengeksekusinya dengan benar, oh ya sudah, ketika ada Benar ya? ketika ada case seperti ini ya udah problem solvingnya toh gue pernah mengalami itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ketika belum pernah Belum pernah dihadapin. dan dihadapin, Nah. bisa trial sama bisa ya by analisa lah, khususnya misalnya analisa ini biasanya kayak gimana sih berdasarkan experience yang saya punya gitu. Oke, kita lihat juga gitu ke track ke belakang. Saya lihat misalnya role model leader-leader di sebelum yang saya sekarang, ketika saya punya atasan dulu pas di pusat, gimana sih cara problem solving seorang leader di sana? Oh, macam-macam. Ada yang misalnya just execute, kayak nggak butuh waktu, cepet dia. Ada juga yang dianalisa dulu. Ada juga yang benar-benar dipikir dulu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu. Nah, dengan adanya itu ya tentuin nih mana misalnya yang harus cepet, mana yang harusnya dianalisa dulu, mana yang beneran, oh ini nggak terlalu penting, nggak terlalu genting nih. Nah, jadi itulah yang menyebabkan nantinya jadi experience lah, jadi pengalaman ketika ada case seperti itu lagi harus di solving seperti apa. Lu pernah itu nggak sih kayak menghadapi kritik pedas dari mungkin dari tim lu sendiri atau mungkin dari leader lu, dan gimana caranya untuk tetap stay calm? Kalau kritik pedas sih khususnya before a leader ya. Okay. Before jadi leader. Jadi kalau dulu waktu masih jadi staff gitu kan, sering banget jadi kritik. Lu tuh kok nggak bisa sih kayak gini-gini banget? Saya nggak sependapat kayak kamu. Kayak misalnya di satu meeting saya disudutkan, di satu meeting ada yang nggak agree semua sama saya gitu. Kasian. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi dari situ jadi titik balik saya gitu ketika jadi leader. Oh, gue nggak bisa lagi tuh kayak gitu. Kritik pedas itu ya kalaupun gue nggak dikritik, gue mungkin nggak akan bisa jadi leader. Karena kritik itu justru yang mengasah ya? Ya, yang mengasah. Kalau lu dikritik aja udah down ya gimana mau jadi leader gitu. Nggak bisa berkembang ya? Kalau nggak mau dikritik gitu. Nah, pernah juga nggak sih di suatu situasi di mana lu tuh di ujung putus asa, jadi kayak udah gue udah nggak mau lanjut lagi gitu, tapi akhirnya ya udah deh gue lanjut gitu. Nah, apa yang membuat lu tuh bounce back gitu? Karena lu kan masih di sini. Yeah. Nah, artinya kan lu bertahan karena ada suatu situasi di mana lu bounce back. Pernah sih waktu itu udah desperate banget ketika emang marketing anak buah itu udah susah diatur. Zaman awal-awal gue maunya misalnya reach-nya, goalnya jelas. Taruhlah misal gue mau capai target lah, udah di breakdown lu harusnya gini. Ya anak buah ini jalannya setengah-setengah. Yang awalnya tuh masih kayak ya udah nggak achieve biasa aja, habitnya tuh masih kayak belum kegerak gitu tuh. Sampai kayak desperate. Saya bilang ke atasan saya, Pak, kalau masih kayak gini ya sudah, saya juga nggak bisa nih nge-handle anak-anak lagi gitu. Terus kata pimpinan cabang, oh ya sudah, itu baik lagi pada diri kamu sendiri katanya. Tapi langsung mikir tuh, kalau gue quit sekarang, ini baru 1 bulan, masa 1 bulan aja udah quit gitu ibaratnya. Nggak kasihan gitu sama cabangnya, yang dimana nih cabang butuh orang yang pengen ngedobrak gitu, pengen berubah gitu. Berubahnya tuh bukan yang berubah cuman beberapa doang, ini berubah harus signifikan bener. Terus ngelihat anak-anak, kalaupun memang cabangnya ini nantinya masih kayak gitu-gitu aja kan potensi jadi tutup. Iya, posisi nggak operasional. Benar. Mungkin karyawan-karyawannya bisa di PHK-in, itu worst-nya kan seperti itu kan. Jadi akhirnya dari situ langsung mikir, oh ya sudahlah, coba bantu lagi cabangnya. Dan alhamdulillah di bulan berikutnya, pengalaman bulan kemarinnya worst gitu kan, gue kasih tahu, nih kalau worst kayak gini kan lu gak enak kan, kena pressure mana-mana nih. Dari atas plant kena, dari pusat kena, dari area kena. Ini kan nggak mau kan yang kayak gini-gini tuh nggak enak gitu kan. Akibat ya, sebab akibatnya kayak gini loh gitu. Diflorin. Nah langsung kan termindset sama mereka, oh iya kalau gue ngacip kayak gini. Gue bilang,
di sini sifatnya kekeluargaan, nggak ada yang achieve 1 atau 2 orang, semuanya Harus wajib achieve. semuanya. Karena ya namanya juga tim ya. Dan nggak ada yang dulu kayak gitu, jadi kayak orang, oh ya udah kalau gitu kan enak semua. Build kekeluarganya juga jadi gitu, dapat. Akhirnya setelah event itu ya udah langsung berubah semuanya, ya alhamdulillah achieve target yang tadi dibilang bisa sampai growth sampai banyak, itu ya gara-gara itu sih. Adit ada cara-cara tertentu, apa cara-cara gitu biar Adit bisa deket sama timnya nggak? Kalau itu sih tadi ya, kalau cara dekat sama timnya itu coba posisikan anak buah itu bukan sebagai anak buah. Jadi sebagai, bisa jadi partner, bisa jadi ya teman. Kalaupun leadernya udah tua, bisa jadi anak sendiri lah gitu, ibaratnya gitu. Jadi ketika ada masalah segala macam, Masalah kan dia, kita masalah tahu dia. kan, iya. Karena gini, dia justru masalah yang di luar kerjaan mempengaruhi kerjaannya dia. Iya bener banget. Itu sering banget tuh. Kadang yang gak berhubungan dengan kerjaan justru malah iya. merusak kerjaan mereka gitu. Betul. Dan kalau leadernya nggak deket, kita juga Dia nggak nggak tahu. tahu. Mau di lead sebagus mungkin, mau di training se-oke iya, mungkin, benar-benar. itu nggak akan masuk gitu. Kalau kita nggak tahu sebab dia tuh seperti apa. Bener-bener. Jadi kita taunya dia nggak achieve. Tuh. Kalau kita nggak deket sama dia, Tuh. dia nggak bisa jujur sama kita, ya paling kita cuma bilang oh dia butuh refreshment. Iya, Dia itu. butuh training enhancement. Nah. Padahal sebenarnya permasalahannya bukan di Bukan di kemampuan situ, dia. bukan di kemampuan Sebenarnya dia. dia tahu, dia punya knowledge, cuman dia lagi ada masalah di tempat lain. Tuh, case di sana itu yaitu ada cross. Jadi yang ini nggak suka sama ini, itu kan sebenarnya simple gitu. Iya. Kalau kita nggak bisa nengahin sebagai leader, ya kita nggak tahu gitu sebabnya apa. Bukan cuma leader yang ya udah gua nggak mau tahu bla bla bla. Ya itu tadi. Dan bondingnya pun dibangun di dalam kantor maupun di luar kantor. Kita nih di luar kantor ya sudah, dia di luar kantor ya di Jajan, iya maksudnya di luar nongkrong. nongkrong aja, nggak ada sebatas ini atasan segala macam, enggak, kita ngumpul bareng. Di kerjaan ya profesional mungkin, tapi di luar ya udah kita get sebagai keluarga aja. Ngeliatnya pun enak gitu ketika oh iya si Pak Adit kan enak gitu, nggak harus yang apa gimana kalau di luar Nggak harus kantor, kaku, nggak jadi harus bisa kaku. apa adanya. Jadi mereka pun jadi fleksibel, jadi terbuka, bang gua ada masalah ini. Kita jadi problem solver juga gitu di situ. Jadi itu sih kalau untuk saran engagementnya dengan si anak buah itu bisa terjalin bagus di dalam kantornya profesional. Di luar ya jangan kaku-kaku amat gitu. Toh di luar pun kan bukan waktu profesional buat kerja juga. Cobalah dibangun di luar pekerjaan. Terus ya sesimpel mungkin, misalnya ada event apa, misalnya ulang tahun anaknya atau segala macam, kita hadirin bareng-bareng. Nikahan siapa kita hadirin bareng-bareng, ya as a family lah gitu. Jadi ya kayak gitulah jalan. Jadi marketing pun anak buah pun kayak, jadi dia punya tanggung jawab. Gak enak gitu, gue gak enak kalau nggak kerja. Jadi seperti itu sih, membangun bondingnya bondingnya seperti itu sih. Nah uniknya itu kan antara tim sama Adit sendiri itu kan ada gap umur. Benar. Umurnya itu kan ya lebih tua. Lebih tua timnya yang Adit timnya justru dan sudah nikah duluan, Udah udah punya punya anak anak. gitu kan. Sebenarnya dari lifestyle pun berarti juga beda. Benar. Nah berarti caranya Adit untuk bisa mengisi gap itu gimana sih? Jadi gini, saya juga di kantor kan as a profesional berarti jadi leader dong. Saya nggak pandang bulu mau dia umurnya berapa segala macam. Ya sudah, toh saya jadi leader ya saya bertanggung jawab gitu. Toh mereka pun juga menerima karena memang ini leader gua gitu. Jadi pun dia ngasih yang instruksi, ya sudah dia yang bertanggung jawab. Nah, yang jadi saya Kalau pas non formal nih, yang non gap, ya itu tadi saya menghormati dia di luar kantor sebagai orang yang memang lebih tua dari saya. Pasti semua orang yang di atas saya pasti saya hormati di luar kantor. Oke, jadi kayak yang ngobrol-ngobrol sih tentang anaknya gimana, sekolahnya gimana. Iya. Itu jadi, saya memposisikan, oh saya di bawah mereka nih, secara umur di bawah, ya sudah mereka lebih tua dari saya hormati gitu. Jadi lu di posisi dimana lu yang dapat informasi dari mereka ya. Tuh. Jadi kayak dia misalnya anaknya habis bayar SPP atau apapun, terus mungkin malah lebih kayak dia yang ngasih tahu lu kalau misalnya sama istri gimana, sama itu gimana. Justru kalau jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik ketika yang di luar kerjaan kan, Pak gimana sih Pak, udah keluarga rasanya gitu. Wah dia kan ngejelasin gitu kayak, ya udah keluarga mah gini dit, gini.
Jadi orang tuh seneng gitu kan Iya. kalau misalnya ditanyain kabarnya dia, keluarganya gimana. Jadi kayak ngerasa leader gue care sama gue gitu. Di luar profesional ya. Pas lagi acara non formal. Acara non formal. Saya pun tekanin gitu ke anak-anak, semua di kantor profesional. Gue nggak mandang bulu mau lu lebih tua mau apa segala macam. Tapi di luar non formal kita tetap sebagai keluarga. Jadi nggak ada alasan gitu untuk saling nggak suka, saling slack lah di dalam tim, itu nggak ada. Ya itulah yang membuat kekeluargaan Membangun bondingnya itu. Membangun bondingnya itu seperti itu. Nah, Dit, kejadian yang paling unik yang pernah terjadi di cabang itu apa, Dit? Kejadian unik sih banyak ya. Mungkin yang pertama, survei konsumen sampai ke ujung Pulau Jawa, bagian Banten. Buset. Itu perjalanannya kurang lebih 6 jaman pakai mobil sih. Cuman ya uniknya sampai jauh banget gitu ke situ. Yang pertama, terus yang kedua nolongin konsumen. Konsumen itu kan pencairan, tapi pencairannya kurang. Entah itu belum cair atau apa, sedangkan dia butuh untuk berobat. Terus Pak, hari itu nggak bisa cair tuh karena lewat batch lah ya, ada trouble atau segala macam dan cairnya besok, sedangkan orang tuanya lagi di rumah sakit. Terus gimana tuh? Butuh pengobatan. Ya sudah, akhirnya ditalangin dulu, baru nanti langsung sama pribadi. Tapi nggak seberapa sih, paling untuk buat berobat doang. Terus ya udah, akhirnya konsumennya sisanya baru nanti. Terima kasih. Ya saya juga buat buat berobat gitu kan ya, buat berobat dan lagi urgent banget. Lagi urgent, sudah masuk rumah sakit. Alhamdulillahnya udah beres pengobatannya. Terima kasih, ya sudah, akhirnya dibalikin lagi. Kalau sebagai peran leader? Sebagai peran leader, gua di kerjaan sama di luar kantor beda. Kalau lihat kantor kayak gini, kalau di kantor tuh nggak terlalu kayak gini, beneran. Kayak misalnya katanya dia mau survei lah, lu telepon ternyata dia malah lagi. Wah, itu mah ngedate. Banyak itu mah. Oh, itu sering. Di mana? Misalnya ditelepon, di mana? Ini Pak lagi ke rumah konsumen. Gua sholat di belakang ada orangnya. Oh, visit konsumen kayak gini katanya. Tidur. Iya Pak, maaf segala macam. Orangnya udah akhirnya keluar sih, udah keluar. Oh, yang itu udah keluar. Udah keluar. Makanya diakalinya misalnya share lokasi, foto dengan tagging lokasi, video call. Nah, itu sih kalau kitanya nggak gitu ya dia juga terlalu bebas sih sebenarnya. Iya benar-benar. Ini kita sudah the end of the session. Gue cuma mau nanya aja untuk pertanyaan terakhir buat teman-teman yang lagi nge-view untuk mengasah skill juga, soft skill untuk bisa menjadi leader yang baik. Adit ada saran nggak buat teman-teman? Yang pertama, jangan pernah takut untuk gagal. Semua kegagalan itu pasti dialami dulu gitu sebelumnya. Jadi ketika ada kegagalan, coba ditry terus, diperbaiki, dicari tahu permasalahan di mana, diperbaikin secara gimana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nikmatin pressure kalian. Ketika ada pressure, ya memang namanya pressure kan tekanan, ya pasti juga semua juga nggak mau gitu tekanan. Tapi ketika dihadapkan dengan pressure, make sure gitu dengan pressure itu lu harus berbuat apa gitu. Nambah exposure lu, nambah experience lu ketika ada pressure seperti itu, nanti ke depannya udah nggak kaget lagi gitu. Oh, ini mah pressure udah pernah. Jadi udah terbiasa sama pressure, karena pasti kedepannya kita nggak mungkin hidup tuh cuma mulus-mulus aja kan. Misalnya nih gue jadi ibu rumah tangga kayak apa kayak pasti ada aja masalah. Pasti. Dan karena misalnya nih sekarang Adit udah biasa jadi leader, udah biasa menghadapi permasalahan dan pressure, ya hal-hal yang kedepannya lagi udah nggak jadi masalah yang besar. Karena udah terbiasa. Pressure penting. Terus yang terakhir paling jangan berhenti belajar. Even lu jadi leader, jadi marketing, yang top of the leader pun sekalipun, karena namanya belajar kan bukan cuman ilmu seputar kantor doang. Namanya belajar itu bisa dari yang bawah dari kita, dari satu level dengan kita, atasan kita. Jadi semuanya jangan berhenti gitu untuk belajar, karena dibalik semua pelajaran juga bakal balik lagi ke diri masing-masing. Oh,
kita punya ilmu yang banyak gitu. Untuk apa? Untuk kita punya exposure, kita punya knowledge di depan, lebih prepare dibanding sebelum. Paling gitu aja sih. Oke, thank you so much Adit Thank udah you. bisa datang hari 1001 ini. perspektif lancar. Amin. Juga Adit selain leader juga ada entrepreneur juga gitu. Ya, Kurang keren apa? kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan ya lumayan sampingan. ya. Iya, jadi walaupun cuman kafe kecil gitu kecil. ya, berarti kan akan berkembang lagi. Amin, insya So Allah. thank you so much sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini. Ya, sama-sama, Dan Anjing. semoga teman-teman di sana juga bisa dapat pembelajarannya, Amin. juga udah Bermanfaat. dapat ilmu bermanfaat dan berfaedah lah ya. Siap. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait dengan leadership, terkait dengan Mas Adit yang ada di sini, atau mau tanya-tanya, minta saran, boleh di kolom komen. Di bawah. So jangan lupa subscribe, like, and share. Bye. 1001 perspektif. Mantap. Wes, Dah, siap? siap. Jangan tegang, tenang, Ya. slow, kalem. Stop senyum-senyum. Stop senyum-senyum. Shit This is the about part to that go goes down. down. Aku belum nonton yang itu. Bukan yang itu semua. Semuanya begitu nih. Oh iya iya iya. Oh. Mantap aku bilang. Mantap. Astagfirullah. Aku juga Masa denger- ngantuk? Aku juga dengernya ngantuk, tapi Mantap. ketika aku lihat di sini dia Mantap. ngomong mantap, ya mantap. Oh ya udah iya mohon maaf. Mohon maaf. Mantap. Cut. Cut. Alhamdulillah.